Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, dan juga taufik, sehingga pada hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk ta'allum, untuk talabul ilmi, untuk mempelajari. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, ya, dan para pengikutnya yang istiqomah untuk terus mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ta'lim atau pengajian, ya, atau menuntut ilmu agama itu semestinya memang menjadi bagian yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jadi di samping kita punya agenda-agenda kehidupan yang rutin, ya, mengurus rumah tangga, kemudian juga mendidik anak, mungkin ada juga yang bekerja dan lain sebagainya, tetapi memang semestinya salah satu agenda yang tidak boleh ditinggalkan adalah agenda untuk menuntut ilmu agama, untuk ikut kajian, ya. Menuntut ilmu agama dengan berbagai cara itu memang harus dibiasakan, bahkan menjadi salah satu agenda yang harus, ya, dalam kehidupan kita. Mengapa ibu-ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri, ya, orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah SWT adalah, salah satu cirinya adalah dia punya intensitas yang istimror, yang terus menerus dalam mengkaji agama. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang hendak, ya, ciri orang itu akan diberi kebaikan oleh Allah SWT, kebaikan dunia dan akhirat itu adalah ternyata bukan orang itu diberi kekayaan, diberi jabatan, ya. Bukan, tetapi yufaqihu fiddin. Dia difahamkan dalam urusan-urusan agama. Jadi dia punya pemahaman yang baik dalam masalah-masalah agama. Kemudian juga ternyata ibu-ibu, mengapa kita harus taklim? Karena ternyata taklim itu adalah salah satu sarana jalan untuk menuju ke surga, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan upaya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalan baginya ke surga.
Jadi luar biasa, Allah mempermudah jalan orang-orang yang mau ta'lim, mau kajian untuk menuju ke surga. Dan yang ketiga ibu-ibu, ternyata mendatangi kajian itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan sakinah atau ketenangan, kebahagiaan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah hamba-hamba Allah itu berkumpul di masjid, ya, di rumah-rumah Allah, di masjid, kemudian dia membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan, ya, kepada kita ini sakinah, rasa tenang, kedamaian, gitu ya, kebahagiaan. Dan bukan hanya itu, ya, tetapi wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Dan kita ibu-ibu masuk ke surga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Dan kasih sayang Allah itu atau rahmatnya itu turun salah satunya pada saat kita sedang mengikuti kajian. Wa khufathumul malaikah, dan malaikat mengelilingi kita, mendoakan kita. Wa dzakarahumullahu fiman indah, bahkan Allah juga menyebut-nyebut kita di kalangan penduduk langit. Maka dari itu ibu, bismillah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, mari jadikan, ya, kajian atau menuntut ilmu agama itu merupakan satu agenda di antara agenda-agenda penting kita. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari Islam, maka di sana ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak atau muamalah. Ya. Ketiga-tiganya penting, tetapi kita lebih sering biasanya membahas tentang fikih ibadah, bagaimana tata cara berwudu, tata cara sholat, tata cara mandi junub dan sebagainya. Dan ini penting juga, ya, penting. Juga tentang akhlak, ya. Kadang kita sering membahas bagaimana hubungan muslim dengan yang lainnya. Ini penting juga karena memang akhlak itu merupakan bagian penting dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak termasuk, ya, sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Sebagaimana dalam hadis Bulughul Maram disebutkan, apakah amalan yang paling banyak memasukkan ke surga? Maka dijawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah kita beribadah, ya. Kita berusaha berakhlak yang baik, ya. Tetapi ada satu hal yang terkadang kurang mendapatkan porsi yang cukup, yaitu akidah. Padahal akidah itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling mendasar. Karena akidah itu ibarat dia adalah, kalau rumah, akidah itu adalah asasnya atau pondasinya. Ya, bisa dibayangkan kalau rumah pondasinya kokoh dan kuat, maka bangunan rumah itu akan kuat di tingkat 1, 2, nggak masalah. Tapi kalau fondasinya lemah, maka dia akan mudah ambruk. Begitu pula keislaman kita. Kalau akidahnya kokoh, kuat, benar, niscaya kita juga akan menjadi orang-orang muslim yang kokoh, yang istiqomah. Tetapi kalau lemah, maka, ya, rawan untuk kemudian kita mengalami tanakudat, mengalami kontradiksi, gitu ya. Islamnya begini tapi kitanya begini, gitu ya. Jadi bangunan keislamannya lemah. Karena itulah kemudian sesungguhnya ketika seorang muslim itu belajar agama, maka semestinya yang paling harus tidak boleh ditinggalkan dan harus mendapatkan porsi yang cukup adalah tentang akidah. Ya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Akidah kita ini adalah tauhid. Ya, tauhid yang tercermin dalam kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ya, dan inilah hal yang paling penting ibu-ibu. Jadi para ulama menyebutkan la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah.
miftahul jannah, kunci surga. Artinya kalau orang yang benar la ilaha illallahnya, ya, maka dia pasti akan masuk surga, gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dikatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik dakhalal jannah. Kalau ada seorang muslim yang kemudian mengikrarkan la ilaha illallah, kemudian dia konsisten, ya, maksudnya diterapkan la ilaha illallah itu, dilaksanakan isinya, dan dia jaga sampai mati, maka dia pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain juga sama, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, ya, dalam hadis yang panjang, wal jannatu haq wan naru haq adkhalahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Barang siapa yang, ya, mengikrarkan bahwa la ilaha illallah, dia terus pada akhirnya dia akan dimasukkan dalam surga bagaimanapun amalnya, gitu. Bagaimanapun amal ini menunjukkan, ibu-ibu, bahwa seseorang masuk surga itu ada dua jenis. Orang yang masuk surga langsung, dan ada yang masuk surga, mohon maaf, transit, gitu ya. Dan jangan membayangkan transit, ibu-ibu, karena apa? Karena transit di neraka itu, waliyadzubillah, 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 hari kita di dunia. 1 hari di neraka sama dengan berapa, ibu-ibu? Sama dengan 1000 tahun, maaf, 1000 tahun hari-hari kita di dunia. Jadi kalau ada orang kemudian diberi oleh Allah SWT usia 100 tahun dalam hidupnya, maka dia hanya 1/10 hari akhirat. Ya, dari situ kita paham, oh ternyata akhirat disebut kekal, dunia fana dan sebentar, karena itu ya, iya. Karena kehidupan di dunia ini sangat sebentar. Ya, kalau 100 tahun hanya 1/10-nya hari di akhirat, jadi nggak ada apa-apanya, gitu loh. Sehingga orang yang cerdas itu orang yang betul-betul fokus bagaimana dia mengambil bekal untuk akhirat, ya. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang smart itu orang yang terus, ya, mengupayakan dirinya, dihisab, kemudian disiapkan, ya, dia mengambil bekal untuk setelah kematiannya, gitu. Ya. Jadi masuk surga itu ternyata apa, Ibu? Ada yang langsung dan ada yang transit, gitu. Tapi asalkan dia la ilaha illallahnya selamat sampai mati, maka insya Allah dia masuk surga. Walaupun, ya, kalau dosanya banyak dan belum diampuni, ya, belum dimintakan ampun, belum bertaubat, maka dia dicuci dulu di neraka, waliyadzubillah. Setelah bersih baru dimasukkan ke surga. Tapi intinya selama la ilaha illallahnya, tauhidnya bersih dan tidak batal, maka orang itu akan mendapatkan surga. Nah, dari sini maka tentu saja, ibu-ibu, oh ternyata yang terpenting di dalam Islam itu apa? Menjaga la ilaha illallah. Menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya, jangan sampai batal. Ya, emang la ilaha illallah bisa batal? Iya bisa, gitu. Memang bisa. Ya, sehingga kita perlu, apa yang membatalkan la ilaha illallah? Yaitu syirik, ya, menyekutukan Allah. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada apa makna la ilaha illallah yang merupakan kunci surga itu. La ilaha illallah terdiri atas 2 kata. La ilaha. La ilaha. Tidak ada ilah. Ilah itu adalah zat yang diibadahi. Jadi tidak ada zat yang diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi rukun syahadat, rukun la ilaha illallah ada 2. An-nafyu, meniadakan, tidak ada zat yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi ibu-ibu, dari sini kita akan tahu, oh ternyata makna la ilaha illallah itu adalah apa? Tidak ada zat yang berhak, yang pantas untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Ya, jadi kalau ditanya apa
arti la ilallah yang benar? Kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak, yang boleh, yang pantas diibadahi atau disembah kecuali Allah gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar enggak? Ya dia benar tapi kurang spesifik gitu. Mengapa? Karena la ilaha illallah itu Allah di situ menunjukkan dirinya sebagai makhluk. Ilah itu adalah yang diibadahi, yang disembah gitu. Kan Allah punya sifat yang lain kan, Rabb. Allah menciptakan, mematikan dan sebagainya. Itu disebut Rabb gitu. Tapi ini bukan Rabb, ini ilah gitu. Rabb Tuhan, ilah juga Tuhan. Tetapi la ilaha illallah itu adalah tidak ada zat yang wajib diibadahi dan disembah kecuali Allah saja. Gitu. Kalau surat Al-Fatihah kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini menggunakan kata Rabb gitu. Ya, bukan ilah. Jadi beda ya Ibu ya. Dia Allah itu punya asma 99 nama ya, tetapi di sini ketika la ilaha illallah Allah sedang berbicara tentang peribadahan gitu. Tapi kalau Rabb tadi dia zat yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, dia juga Allah juga gitu ya. Harus kita tauhidkan juga gitu. Tetapi dalam konteks la ilaha illallah ini kita sedang membicarakan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah gitu. Ya jelas Ibu ya. Sekarang kalau ditanya lagi apa makna la ilaha illallah, Ibu jawab tidak ada zat yang berhak diibadahi, yang boleh diibadahi, ya, yang pantas diibadahi kecuali Allah. Kata-katanya terserah, yang jelas ada yang diibadahi, gitu ya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sekarang kita memahami, oh ternyata menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan jangan kepada selainnya itu adalah kunci keselamatan. Iya. Ya. La ilaha illallah ini bisa batal kalau kita apa Ibu? Kalau kita melakukan kemusyrikan. Kalau tauhid adalah beribadah kepada Allah saja, berarti syirik itu apa Ibu? Berarti kita melakukan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Maka syirik itu menduakan. Nah, jadi bedanya apa dengan kafir ataupun ingkar? Ya ingkar juga jahanam, waliyadzubillah. Lah syirik ini juga sama gitu. Sama-sama membatalkan tauhid kita. Tapi bedanya kalau kufur atau kafir atau ingkar benar-benar tidak beriman sama sekali. Kalau syirik itu dia beribadahnya kepada Allah tapi menduakan. Beribadah juga kepada selainnya. Dan ini tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak sekali ayat bahwasanya syirik itu termasuk dosa terbesar yang menyebabkan pelakunya tidak pernah bisa masuk surga. Ibu-ibu bisa buka surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Ibu-ibu, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya kalau ada orang mati dalam keadaan masih syirik dan belum bertaubat, belum berhenti, maka dia pasti tidak punya hak untuk masuk surga. Karena apa? Karena la ilaha illallahnya itu batal gitu. Ya. Jadi sekarang urusan terpenting dalam kehidupan kita apa Ibu? Menjaga tauhid dan menjauhi syirik. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain itu kalau kita mati membawa dosa yang selain syirik itu masih ada peluang diampuni ya. Maka Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya maka kita lihat sekarang Ibu-ibu di sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi Ibu-ibu, kalau ada seseorang misalkan dia masih melakukan misalkan minuman keras, miras, ya.
Itu dosa besar. Atau orang masih kemudian melakukan kesyirikan. Kira-kira mana dulu yang dibereskan, Ibu? Ya, dia dinasihati, didakwai pertama sekali untuk meninggalkan kesyirikannya. Mengapa? Karena kalau sudah syirik, hilang kunci surganya, nggak ada lagi kesempatan masuk surga. Tapi kalau dia sudah meninggalkan syirik, maka dosa-dosa yang lain insya Allah akan bisa diampuni. Minimal kalaupun dia belum bertobat, dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah, dibersihkan, setelah itu dia masuk ke dalam surga. Gitu. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata konsep keselamatan, kemudian kunci surga di dalam Islam itu simpel, ya. Itulah indahnya ajaran Islam, Ibu. Indahnya akidah Islam. Bahwa kunci keselamatan itu adalah kita beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Jadi ibu-ibu, ternyata Allah menciptakan kita untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka kalau orang sudah beribadah kepada Allah saja, tidak syirik, maka dia sudah on the track menuju ke surganya Allah. Gitu. Dan jangan lupa ibu-ibu, Rasulullah SAW itu berdakwah 13 tahun. Ya, itu hanya menguatkan la ilaha illallah, menguatkan tauhid. Di sana belum banyak syariat-syariat ibadah gitu. Itu menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah ini hal yang terpenting. Bahkan seluruh nabi dan rasul, ibu-ibu, seluruh nabi dan rasul itu Allah utus itu untuk menyampaikan ini, la ilaha illallah, bahwa seluruh manusia harus beribadah kepada Allah gitu. Jangan syirik gitu. Maka Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul yang mereka semuanya menyerukan ani'budullaha, beribadahlah kepada Allah saja, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Jadi jelas sekali ya, bahwasanya seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disuruh untuk ya menyeru manusia untuk mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Kita maju lagi Ibu pada ibadah. Ya. Ibadah itu apa sih? Gitu ya. Ibadah itu ada pengertian umum dan pengertian khusus. Ya. Pengertian umum jelas. Para ulama menyebutkan bahwa al-ibadatu hiyasmun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu semua aktivitas yang diridhoi Allah, baik perkataan, perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Ini makna umum ya. Tetapi ibadah dalam makna khusus ini tentu saja kita harus mengikuti apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya sebagai ibadah gitu Ibu. Ya. Semuanya pekerjaan kita nih, makan, minum, tidur, bekerja, belajar ya, mengurus rumah tangga itu tentu saja ibadah. Tapi ini adalah ibadah umum. Nah, adapun ibadah khusus itu kita harus ngikutin ibu-ibu. Yang dimaksud Allah dan Rasulnya ibadah itu apa gitu. Ya ternyata, nah di sini ibu-ibu sering banyak yang terjatuh ke dalam kesalahan, bahkan kebinasaan kalau kita tidak belajar. Karena ibadah menurut Allah dan Rasulnya itu perlu kita pahami gitu. Mana-mana amalan-amalan yang disebut ibadah. Ya, bisa jadi ada amalan yang menurut Allah dan Rasulnya ibadah, kita tidak menyangka sebagai ibadah, itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik. Ya. Karena ibadah ada haknya Allah. Gitu. Ya, contoh ibu-ibu, ini waktunya sebentar, maka saya sampaikan beberapa saja. Contohnya misalkan berdoa.
Berdoa ini Rasulullah SAW ya, itu menyebutnya sebagai ibadah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi boleh nggak ibu-ibu kalau doa itu ibadah, boleh nggak kita berdoa pada selain Allah? Maka nggak boleh, karena kalau kita berdoa memohon kepada selain Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik, membatalkan la ilaha illallah kita. Ya, dalam hadis lain beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu, memohon ini ibu, itu adalah intisari dari ibadah. Ya, jadi kalau ada orang kemudian maaf ya, dia pergi ke tempat-tempat keramat, ke pantai selatan, kemana dia memohon, wahai penunggu tempat ini, saya rezekinya lagi sempit, ya, saya memohon rezeki kepadamu, gitu ya. Anak saya sakit, mohon keselamatan dan sebagainya, kekayaan. Boleh nggak ibu-ibu? Nggak boleh, karena ini sedang berdoa kepada selain Allah, dan sama dengan dia beribadah kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah. Sehingga Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kalau ada orang yang mati dan dia sedang masih dalam keadaan meminta pada selain Allah, maka dia masuk neraka. Gitu ibu ya. Oh ternyata segitunya. Iya. Makanya Nabi melarang kita meminta sesuatu kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi, kepada kuburan Nabi, ya, kepada kuburan para wali, kepada malaikat, kepada apalagi kepada jin, apalagi kepada setan, itu nggak boleh. Pokoknya seluruh permohonan dan doa itu hanya kepada Allah, selainnya nggak boleh. Ya, yang boleh apa? Meminta bantuan pada orang masih hidup itu beda, bukan berdoa ya. Yang dia dalam batas kemampuan, ya. Saya minta tolong jahitkan ini, saya minta tolong ambilkan ini, ya. Itu beda, bukan berdoa. Contoh yang kedua ibu-ibu, contoh yang kedua adalah berkurban, menyembelih hewan gitu ibu-ibu. Menyembelih hewan ini termasuk juga ibadah. Jadi kita sudah hafal ayatnya. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sungguhnya salatku, ya, penyembelihanku, ya, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan karena diniatkan kepada selain Allah. Jadi boleh nggak ibu-ibu ada proyek besar kemudian nyembelih kerbau itu diniatkan untuk penunggu tempat itu? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena adzabah atau menyembelih binatang atau kurban itu adalah ibadah, dan itu hanya boleh ditujukan untuk atau karena Allah. Juga termasuk perdukunan ibu-ibu, sihir, perdukunan, itu nggak boleh ibu. Itu adalah bagian dari kesyirikan. Maksudnya kita meminta tolong kepada jin dan setan. Nah, kepada dukun itu, yang disebut dukun itu, atau kahin adalah mereka yang bekerja sama dengan jin dan setan. Ya, jadi bukan dukun bayi itu nggak disebut sebagai dukun ya, kahin dalam bahasa Arab, karena dia disebut dukun dalam istilah Indonesia, tapi dia bukan kahin gitu. Rasulullah menyebutkan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, peramal atau dukun, lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi orang kalau seorang datang ke dukun nih, dukun itu tadi orang yang kemudian bekerja sama dengan jin atau setan. Ya, karena ada juga mungkin ada pengobatan yang dia tidak menggunakan jin dan setan, dia betul-betul herbal gitu ya. Ini bukan dukun, Bu. Yang dukun yang ini. Maka hati-hati kalau yang ini, maka jangan sampai kita mendatangi. Mengapa? Karena datang saja maka sholat kita 40 hari tidak diterima. Ya. Dan kalau sampai kita percaya, meyakini,
Maka Rasulullah mengatakan laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Jadi paranormal, perdukunan, ya, sihir, ini hati-hati, jangan kita dekat-dekat. Ya, insya Allah kapan-kapan kita terangkan dengan sangat luas bagaimana cirinya, ya, kenapa nggak boleh. Itu untuk keselamatan kita, ibu-ibu. Betapa banyak yang datang akhirnya apa? Terenggut kehormatannya, ada jin yang menempelnya yang membuat dia malas beribadah dan lain sebagainya, kerugian-kerugian yang ketika Rasul melarang kita dekat-dekat dengan perdukunan, dengan jin, dengan setan ini memang untuk kebaikan kita. Kemudian contoh yang lain, ya, sumpah. Ya. Jadi tadi contoh perbuatan. Sekarang kita datangkan contoh-contoh yang berupa perkataan gitu. Jadi ternyata memang seorang muslim yang tauhidnya bersih itu, ibu-ibu, itu betul-betul dia menjaga seluruhnya, perbuatannya dan bahkan perkataannya itu untuk kemudian tetap punya adab yang baik kepada Allah. Contoh perkataan apa, ibu-ibu? Yang mungkin sering kita dengar kadang-kadang, ya. Itu adalah mencaci masa, mencaci dahr. Ya, contoh masa itu waktu, ya, contohnya apa? Hujan, panas gitu. Kita mau pergi nih, udah siap-siap macam-macam, tiba-tiba hujan misalkan. Ada orang yang kemudian dia mencaci, sialan hujan gitu ya. Ya, dia marah-marah dengan hujan gitu. Protes gitu. Maka mencaci hujan atau mungkin panas dia caci juga. Maka itu nggak boleh, karena apa? Karena dalam hadis disebutkan ana ad-dahru. Jadi Allah yang menciptakan masa itu, yang menciptakan hujan, menciptakan panas, ya. Jadi kalau kita kemudian diberi hujan dan kita caci hujan itu sama dengan kita mencaci Allah yang menurunkan hujan. Nah, di situ, Ibu. Jadi tidak boleh. Bahkan dalam Islam itu kalau hujan, ya, kita disuruh berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan curahannya itu bermanfaat, sabar gitu ya. Kemudian juga yang termasuk perkataan yang harus dijaga itu adalah halaf atau sumpah. Sumpah ini, ibu-ibu, ini urusan besar. Mengapa? Karena dia menjadikan sumpah itu sebagai sebuah penegas yang sangat kuat gitu. Dan seorang muslim itu harus menjadikan sumpahnya hanya dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Nggak boleh kita, ibu, bersumpah demi bintang, demi kamu, nggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, walaupun para ulama mengatakan syirik kecil, tapi namanya syirik walaupun kecil juga berbahaya, harus kita tinggalkan dan dijauhi sejauh-jauhnya gitu. Ya, kemudian termasuk juga perkataan. Nah, ini dia, ibu-ibu, agak rinci gitu ya. Ini sering juga, jadi saya coba datangkan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Itu adalah contohnya adalah membelakangkan, ya, atau mengalahkan Allah dibanding makhluk dalam ucapan kita, atau bahkan menyamakannya. Gitu. Menyamakan aja nggak boleh, apalagi mengebelakangkan Allah, itu tidak beradab gitu. Nggak punya adab terhadap Allah. Terhadap manusia aja kita suruh beradab, ya. Tapi kalau pada Allah nggak beradab, kira-kira gimana gitu? Kurang adab pada Allah itu, ya, jangan sampai gitu. Contohnya apa? Misal ada orang, putranya, anaknya terseret arus sungai, kemudian ditolong tim SAR, gitu ya. Akhirnya selamat, ya, alhamdulillah selamat. Apa yang dikatakan ibu itu? Kalau bukan karena tim SAR, maka anak saya sudah meninggal. Kalau bukan karena tim SAR, anak saya sudah meninggal. Coba ibu-ibu, di mana salahnya perkataan ini, ya? Dia melupakan Allah. Padahal yang menyebabkan atau yang menyelamatkan anak itu yang pertama adalah Allah, kehendak Allah. Sehingga harusnya gimana? Harusnya Allahnya kita dulukan. Kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian. Bukan pula dan. Kalau dan masih sama, ya. Kemudian. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian tim SAR, niscaya mungkin anak saya sudah meninggal.
Dan banyak contoh yang lain ibu-ibu, mungkin anak kita lulus dengan nilai yang baik, ya suami kita mungkin punya capaian yang baik atau macam-macam itu. Jangan pernah lupakan Allah atau belakangkan Allah. Selalu ucapkan laulallah summa fulan dalam bahasa Arab. Dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan laulallah summa fulan. Jadi kalaulah tidak karena Allah kemudian ini, maka biasakan seperti itu, Bu. Ya misalkan tiba-tiba alhamdulillah ibu-ibu dagangannya laris gitu ya. Ini katakan alhamdulillah karena Allah kemudian posisi tokonya bagus. Jadi alhamdulillah dagangan saya laris. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, kemudian pembeli hari ini rame, akhirnya alhamdulillah untung saya banyak hari ini gitu. Nah gitu. Atau kalau memang begitu dengan kata yang lain nih Bu. Kata yang lain itu apa? Kita mengucapkan ba'dallah, setelah Allah. Ya, kita terbiasa kalau ngomong ini, kita katakan misalkan di perusahaan habis ada capaian, kita katakan ba'dallah, ya, setelah Allah, ya, dengan manajemen yang rapi, planning yang rapi, dengan eksekusi yang baik dan dengan evaluasi yang tepat, maka alhamdulillah proyeknya sukses gitu. Kita katakan apa? Ba'dallah. Gitu. Jadi indah ibu, seorang muslim itu betul-betul memperhatikan hal-hal yang semua hal terkait dengan Allah SWT. Kita hati-hati jangan sampai kita melanggar hak Allah gitu. Mengapa? Karena Allah punya hak terhadap kita ibu-ibu. Apa hak kita? Ya, dalam hadis disebutkan ya, fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sungguhnya hak Allah atas hambanya adalah dia diibadahi dan tidak disekutukan, tidak musyrik. Itu haknya Allah, ibu-ibu. Jangan disekutukan dalam perbuatan maupun perkataan. Kemudian apa haknya kita? Ya. Fa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Kalau hamba sudah tidak musyrik, maka haknya hamba itu untuk tidak diazab oleh Allah. Ya, begitu. Jadi inilah ibu-ibu yang rahmati Allah SWT, inilah akidah ya, secara singkat dan contoh-contoh kecil. Maka dari sini kita sekarang paham ya mengapa Rasulullah SAW itu kemudian ya begitu menekankan ini. Dan sebagai penutup ibu-ibu ada sebuah pertanyaan. Ya, mengapa dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasakan tanaqudat atau pertentangan-pertentangan gitu. Seorang muslim itu harusnya dia ibadahnya ringan, lancar, menikmati. Ya, khusyuk. Kemudian dalam rumah tangga harusnya dia sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena memang Allah mengharuskan seorang suami lembut kepada istrinya, tanggung jawab, sayang gitu ya, dan juga menyuruh istri taat kepada suaminya. Tetapi mengapa kemudian sering dalam rumah tangga kita ya, centang perenang, kemudian berantakan, kacau, panas gitu ya. Atau kadang-kadang dalam hal yang lain juga ya, hubungan kita dengan tetangga gitu ya, dengan orang lain, dengan muslim yang lain gitu. Ya. Bisa jadi atau kemudian kita kurang respon terhadap perintah-perintah Allah gitu. Untuk berhijab dan sebagainya. Ternyata apa? Faktornya kadang-kadang kita bingung. Kenapa ya? Saya udah ngaji, saya udah belajar Islam, saya udah gini, sudah gitu. Ternyata kok itu berat gitu. Ternyata jawabannya apa ibu? Sekarang ibu tahu. Berarti la ilaha illallah kita ini, akidah kita, tauhid kita bisa jadi masih perlu diperbaiki. Kalau tauhid kita sudah baik, sudah benar, maka niscaya kita menjadi orang-orang yang inhiyaz, yang selaras dengan kehendak Allah, yang kemudian kita intima, punya kecenderungan kepada semua kehendak Allah. Perhatian kita adalah ridhonya Allah. Kita menjadi manusia-manusia akhirat, yang jasad kita di dunia, tetapi sebenarnya selera kita, kemudian cara berpikir kita dan perbuatan kita itu selalu mengindahkan apa yang Allah inginkan.
Ya, maka kalau sudah begitu sebenarnya udah pasrah, sudah kemudian tunduk, kemudian patuh, maka biasanya udah beres lah. Ya, nggak ada masalah-masalah berarti dalam kehidupannya. Kalau kaya dia bersyukur, miskin dia bersabar, dan itu kedua-duanya baik gitu ya. Dalam rumah tangga dia juga sebaik-baiknya, menjadi anak dia berbakti pada orang tuanya, jadi orang tua disayang pada anaknya, maka subhanallah niscaya hidup itu indah. Indah. Dan keindahan hidup ini ibu-ibu bukan hal sepele. Orang yang sudah ketundukannya kepada Allah itu baik, biasanya dia merasakan kedamaian dan keindahan dalam hidup. Jauh dari kegelisahan, ya, dari qalaq, ya, gelisah, resah gitu, jauh misalnya. Dan inilah yang disebutkan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dunia itu ada jannatun, ada surga. Ya, yang orang yang tidak masuk surga dunia itu dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya ladzatul iman, kelezatan iman, kelezatan taat, dan lezatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini dan juga agak kemana-mana ini bermanfaat buat saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, ya, agar mulai saat ini kita menyadari betapa pentingnya kita menanamkan tauhid, menguatkannya, ya, menguatkan la ilaha illallah dalam sanubari kita, dalam hati dan perbuatan kita, sehingga dengannya kita menjadi hamba-hamba yang diberikan hak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.